Jazakumullah khair. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia, kepada yang terhormat segenap Dewan Pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, para asatidz dan ustadzah yang tidak kami sebutkan satu persatu, guru-guru kami yang kami muliakan, Ustadz Ibrahim, imam dan muadzin, dan jamaah yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah kita duduk sebentar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengharapkan keberkahan dari majelis ilmu, majelis zikir yang insyaallah akan bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab kita Tuhfatul Arush dengan penulis Imam Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, yang pada saat ini insyaallah dengan tema tolong menolong dalam ketaatan dalam ruang lingkup keluarga. Sang penulis Imam Mahmud Mahdi Al-Istanbuli membuka dengan mengutip hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla fa ayqadha imra'atahu fa in abad nadaha fi wajhiha al-ma'. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat fa ayqadat zawjaha fa in aba nadahat fi wajhihil ma. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di tengah malam hari lalu melaksanakan sholat, kemudian membangunkan istrinya. Apabila istrinya enggan, maka ia memercikkan air ke wajahnya. Dan Allah merahmati seorang perempuan yang bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat, kemudian membangunkan suaminya. Dan apabila suaminya enggan, ia memercikkan air ke wajahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa shallaya rak'ataini kutiba min adh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat. Apabila seorang laki-laki membangunkan keluarganya di malam hari, lalu keduanya sholat 2 rakaat, maka keduanya akan dicatat sebagai dzakirinallaha katsiran wadh-dzakirat, orang-orang yang banyak mengingat Allah. Demikian insyaallah ruang lingkup yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini insyaallah. Tolong menolong yang diisyaratkan dalam hadis di atas adalah keutamaan tolong menolong antara suami dan istri
khususnya dalam perkara ibadah. Nabi SAW menyampaikan bahwasanya Allah merahmati seorang suami yang dia bangun di tengah malam dan membangunkan istrinya, dan Allah akan merahmati seorang istri yang bangun di tengah malam dan membangunkan suaminya. Hal tersebut mengandung makna yang sangat dalam. Kalimat rahimallah, Allah merahmati, dapat bermakna bahwasanya kabar dari Nabi Muhammad SAW, rahmat Allah akan turun kepada pasangan tersebut. Namun juga dapat dimaknai bahwasanya ini adalah doa dari baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada seorang laki-laki yang bangun qiyamul lail dan membangunkan istrinya. Doa spesial dari Rasulullah SAW kepada pasangan suami istri yang sudah tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut juga merupakan sanjungan perintah yang halus dan juga motivasi untuk menghidupkan kebaikan-kebaikan dalam ruang lingkup rumah tangga. Kita ketahui bahwasanya qiyamul lail adalah ibadah yang sangat utama bagi seorang mukmin yang mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, wa afdhalus salati ba'dal faridati sholatul lail. Sebaik-baik sholat sesudah sholat wajib adalah sholatul lail atau qiyamul lail. Maka seorang mukmin dan mukminah hendaknya bermujahadah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam terakhirnya, bahkan mengajak keluarganya untuk dapat qiyamul lail bersama. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga pernah membangunkan Aisyah radhiyallahu anha untuk membangunkan sholat witir. Qumi fa'autiri ya Aisyah, bangunlah engkau dan laksanakanlah sholat witir wahai Aisyah. Hal ini menunjukkan bahwasanya cara membangunkan pasangan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan. Apabila seseorang sudah bangun tanpa perlu diperciki air, maka cukuplah dengan cara tersebut. Adapun percikan air dilakukan hanya jika memang dibutuhkan. Ini menunjukkan bahwasanya tolong menolong antara suami istri dalam kebaikan dan ketakwaan adalah menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada sebuah rumah tangga. Kami berpendapat bahwasanya karakter tolong menolong antara suami istri biasanya urusan duniawi terbentuk lebih dahulu daripada atau sebelum tolong menolong dalam masalah ukhrawi. Tolong menolong dalam masalah duniawi biasanya lebih dahulu terbentuk pada sebuah rumah sebelum mereka tolong menolong dalam hal ukhrawi. Sulit dibayangkan apabila dalam masalah fisik ataupun materi saja masih terdapat egois dan keengganan untuk saling membantu, lalu berharap tolong menolong dalam usulan akhirat dapat terwujud dengan mudah. Pada sebagian rumah tangga yang belum memiliki kesamaan visi dan misi, tolong menolong semacam ini menjadi sesuatu yang hampir mustahil. Seorang istri yang masih membantah ketika suaminya mengingatkan untuk menutup aurat misalkan, atau seorang suami yang masih marah-marah ketika istrinya mengingatkan untuk berangkat ke masjid, menunjukkan bahwasanya kelapangan hati untuk menerima
menerima nasihat, belum terbangun dalam rumah tangga tersebut. Belum tumbuh kepercayaan bahwasanya nasihat dari pasangan kita itu sejatinya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Maka dalam kondisi seperti ini, nasihat yang tujuannya mulia tadi bisa berubah menjadi cekcok, bisa menjadi perkara yang besar apabila kasih sayang antara suami istri, kesamaan visi dan misi belum kokoh terbangun dalam sebuah rumah tangga. Maka itu kami sampaikan bisa jadi masalah-masalah duniawi lebih dahulu beres sebelum masalah-masalah ukhrawi. Rumah tangga kaum muslimin yang terbiasa saling tolong-menolong dalam kehidupan dunianya telah memiliki kesamaan visi dan misi dan sudah terbangun kerja tim yang kokoh dalam rumah tangga, maka dia tidak hanya memperhatikan kesalehan individu, tapi ibadah dalam Islam tidak bersifat individualis. Kesalehan yang sebenarnya justru mendorong orang-orang terdekat kita untuk ikut mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami dan istri saling tolong-menolong dan merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan akhirat pasangan dan juga keluarganya. Di hadis yang tadi sudah kita sebutkan bahwasanya makna memercikkan air, nadhahal ma, atau memercikkan air, menunjukkan bahwasanya suami dan istri yang melakukan hal tersebut sudah benar-benar berada dalam keyakinan bahwasanya pasangannya itu tidak akan keberatan, bahkan tidak marah untuk dibangunkan demi melaksanakan qiyamul lail. Sebaliknya, mereka justru merasa sedih apabila luput dari keutamaan melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail telah menjadi komitmen pribadi, bahkan komitmen bersama, dan saling mengingatkan dalam kebaikan menjadi perkara yang lebih utama lagi. Masya Allah. Memercikan air untuk membangunkan tahajud bukanlah tindakan kasar. Pelaksanaannya disertai dengan kelembutan dan juga kasih sayang. Dilakukan tanpa menyakiti ataupun merendahkan, serta menjauhkan diri dari perasaan bahwasanya diri sendiri ini lebih soleh daripada pasangannya, bahwasanya diri sendiri itu lebih solihah, lebih banyak ibadahnya daripada pasangannya. Bukan seperti itu. Tapi memercikan air ini karena berangkat dari komitmen bersama. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasanya nadhahal ma atau memercikan air di sini menunjukkan tasjid ataupun motivasi dan bukan sebuah pemaksaan. Saya beberapa kali berjumpa dengan beberapa wanita yang ditinggalkan wafat oleh suaminya. Dia bercerita dan mengenang suaminya, betapa baik akhlak suaminya semasa dia hidup. Dan banyak di antara mereka yang bercerita bahwasanya mereka berdua itu sering menghidupkan malam dengan qiyamul lail berjamaah atau puasa sunnah bersama-sama dengan pasangannya. Betapa indahnya. Saya meyakini bahwasanya kebaikan dan kesabaran dari orang yang paling dekat dengan kita adalah kebaikan yang paling tulus dan paling murni.
Pasangan suami istri yang melakukan hal ini, tolong menolong dalam masalah ibadah, tercatat sebagai orang-orang yang banyak mengingat Allah. Subhanallah. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah telah menyiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Islam telah meletakkan prinsip ta'awun atau tolong menolong sebagai fondasi kehidupan sosial kita, terlebih lagi dalam lingkungan keluarga. Allah katakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Al-Maidah ayat kedua. Keluarga adalah lingkaran pertama penerapan ayat ini. Sebelum tolong menolong di masyarakat luas, Islam mengajarkan untuk ta'awun, tolong menolong dalam ruang lingkup keluarga, khususnya antara suami dan istri. Sedangkan tolong menolong di dalam rumah tangga itu dapat berupa bantuan fisik, materi, ataupun dukungan maknawi yang bersifat non-materi. Pertolongan seorang istri kepada suaminya misalnya dapat berupa dukungan maknawiyah, seperti memberikan penghormatan dan semangat. Ada kalanya pasangan kita berada pada titik rendah, mengalami kegagalan, menghadapi kesulitan hidup. Pada saat seperti itu, seorang istri yang salihah akan memberikan dukungan tanpa merendahkan, memaafkan kekhilafan, dan menguatkan langkah suaminya. Kita dapat memperhatikan bagaimana dukungan dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau merasa khawatir setelah peristiwa di Gua Hira, pulang dan minta diselimuti oleh ibunda Khadijah. Namun beliau memberikan dukungan, memberikan penghormatan dan memotivasi beliau, dan diabadikan dalam hadis yang berbunyi, kalla wa abshir fa wallahi la yuhzika Allahu abada innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa tuqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Demi Allah, sekali-kali Allah tidak akan menghinakanmu wahai suamiku, kata baginda Khadijah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sekali-kali tidak. Bergembiralah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahim. Engkau senantiasa berkata jujur. Engkau senang menanggung beban orang yang lemah. Engkau senang menyantuni orang yang tidak punya. Engkau selalu memuliakan tamu, dan engkau selalu menolong dalam urusan kebenaran. Masya Allah.
di titik rendah ketika Nabi baginda Muhammad SAW membutuhkan dukungan. Khadijah datang dengan sederet kebaikan-kebaikan yang disebutkan. Masya Allah. Inilah dukungan maknawi yang menguatkan iman dan jiwa. Mungkinkah di rumah tangga kita terjadi tolong-menolong sedemikian rupa? Kita memahami bahwasanya kehidupan rumah tangga itu sangat dekat. Kehidupan suami istri itu sangat dekat. Namun terkadang mendapatkan ujian-ujian dalam rumah tangga. Terkadang kita dapatkan seorang suami dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan popularitas, dapat saja terbuai dan melupakan jasa istri yang telah mendampinginya dalam suka dan duka. Sang istri yang terus setia saat dulu suaminya bukan siapa-siapa, bahkan rela merawat saat sakit dan terluka. Namun terkadang ketika suami sukses, tidak sedikit di antaranya yang melupakan istri yang selama ini mendampinginya. Dan ketika suami tertimpa masalah, jatuh miskin, sakit parah, atau menghadapi kesulitan yang besar, bukan orang lain yang bersedia menampungnya, melainkan keluarganya sendiri dan istri solihah yang telah mendampinginya selama ini. Kesabaran istri dalam menghadapi tabiat suaminya, kesabarannya, kemampuannya untuk membangun suasana yang teduh, menjadi ruang aman berdiskusi dan menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Istri yang salihah adalah istri yang mengenali kebutuhan suaminya dan senantiasa menjaga suaminya dari berbagai macam godaan. Dia melayani kebutuhan suaminya dengan penuh kesadaran. Dia tidak menghindar, tidak menolak, tidak bermalas-malasan dalam menolong suaminya agar mampu menundukkan pandangan dan terhindar dari fitnah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala jelas terkait menundukkan pandangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Quran Surah An-Nur ayat 30. Namun terkadang manusia hilaf atau terpapar hal yang membangkitkan syahwatnya. Maka istri yang salihah senantiasa menolong suaminya untuk menjaga kehormatan suaminya. Dalam hadis dikatakan, فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ. Jika salah seorang di antara kalian terpikat wanita lain, maka segeralah untuk mendatangi istrinya, karena yang demikian itu dapat menenteramkan jiwanya. Hadis riwayat Muslim. Pelayanan dan pendampingan istri dapat menenteramkan hati suaminya, membantu untuk menundukkan pandangan suaminya, dan menjaga kehormatan diri suami dan keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nisa'i raqibnal ibil, salihu nisa'i Quraisyin, ahnahu ala waladin fi sigharih, wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadih."
Sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy. Mereka paling penyayang kepada anaknya di masa kecil, dan mereka adalah wanita yang paling melayani kebutuhan suaminya sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi di sini sebaik-baik wanita adalah yang paling penyayang kepada anaknya dan sangat memelihara kebutuhan dan melayani suaminya. Dukungan maknawi dari seorang istri adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri dan dirawat. Hendaknya para suami mengakui kebaikan-kebaikan istrinya, mengucapkan terima kasih dan merawat fisiknya, perasaannya, dan mempergaulinya dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Nabi SAW bahkan menyebutkan bahwasanya aset yang paling berharga yang hendaknya dimiliki oleh setiap muslim adalah 3 hal: lisanan dzakiran, wa qalban syakiran, wa zaujah mu'minah tu'inu ala amril akhirah. Aset yang paling berharga yang hendaknya dimiliki oleh setiap mukmin adalah lisan yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa bersyukur, dan istri yang salihah yang beriman kepada Allah, yang menolong suaminya dalam perkara akhiratnya. Masya Allah, ini adalah aset yang paling berharga, kata Nabi Muhammad SAW. Para ulama menjelaskan bahwasanya di antara hak dan kewajiban yang merupakan timbal balik antara seorang suami dan istri adalah saling mendukung untuk mengoptimalkan kewajibannya. Istri mendukung suami dalam melaksanakan kewajibannya, dan suami mendukung istri dalam melaksanakan kewajibannya. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan itu dengan perbedaan. Dan Allah telah menetapkan tugas dan fungsi laki-laki dan perempuan itu berbeda sesuai dengan fitrah dan juga karakter penciptaannya. Laki-laki umumnya diberikan kelebihan kekuatan fisik dan logika, sementara perempuan diberikan kekuatan emosi dan juga kemampuan untuk multitasking. Perempuan dititipi rahim dan laki-laki tidak dititipi rahim. Jadi Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda sesuai dengan fitrah dan karakter penciptaannya. Walaisa dzakaru kal untha. Maka seorang suami perlu mendukung istrinya dalam melaksanakan kewajibannya. Demikian juga seorang istri perlu mendukung suaminya dalam melaksanakan kewajibannya. Namun bantuan seorang istri tidak hanya terbatas dalam masalah moral. Hal tersebut juga dapat bantuan secara fisik dan materi. Ada kondisi tertentu ketika pasangan kita tidak mampu menunaikan tanggung jawabnya, misalkan memberikan nafkah karena sakit, ataukah karena kehilangan pekerjaan, ataukah karena sebab yang lainnya. Disinilah kesetiaan dan cinta kasih seorang istri diuji. Tolong menolong dalam melaksanakan rumah tangga perlu ditunaikan demi tercapainya tujuan besar rumah tangga, yaitu membawa keluarga yang sakinah hingga ke surga Allah. Bahkan seorang istri dapat memberikan dukungan materi kepada suaminya apabila suaminya termasuk orang yang miskin, sebagaimana dalam riwayat ketika Zainab, istri Abdullah ibnu Mas'ud, hendak bersedekah, ya, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Zaujuki wa waladuki ahakku
min tasaddaqti alaihim. Sesungguhnya suamimu dan anakmu itu lebih berhak untuk mendapatkan sedekahmu. Maka dalam hal ini istri dapat memberikan dukungan materi kepada suaminya apabila suaminya termasuk orang yang tidak mampu. Tolong menolong dalam perkara materi seperti ini hendaknya dilakukan dengan penuh keikhlasan, kasih sayang, tanpa merendahkan kedudukan suami sehingga mengurangi penghormatan kepadanya. Hubungan suami istri perlu dibangun dengan cinta, penghormatan, dan sikap saling mengingat kebaikan pasangan kita. Bukan semangat kompetisi siapa yang paling berjasa terhadap rumah tangga kita, yang menyebabkan seseorang, baik suami ataupun istri, bertindak sewenang-wenang terhadap keluarganya. Mari kita ingat riwayat yang disampaikan bahwasanya Umar bin Khattab ketika datang seorang laki-laki yang ingin mengadukan istrinya yang meninggikan suara kepadanya. Namun Umar bin Khattab menasehati dan berkata, innaha tabbakhatun li ta'ami, khabbazatun li khubzi, ghassalatun li thiyabi, murdi'atun li waladi, walaysa dhalika kullahu biwajibin 'alaiha wa yaskunu qalbi biha 'anil haram. Istriku adalah dia yang memasakkan makananku, dia yang membuatkan rotiku, dia yang menyucikan pakaianku, dia yang menyusukan anak-anakku, padahal itu semua tidak wajib atasnya. Dan dengan istriku hatiku menjadi tenang dari perbuatan yang haram. Masya Allah. Umar justru mengingat dan menyebut kebaikan-kebaikan istrinya. Ya. Maksudnya di sini adalah bagaimana mungkin Umar tidak bersabar kepada istrinya, sedangkan dia telah melakukan begitu banyak hal untuknya. Tidak melupakan kebaikan pasangan dan bersyukur dan memaafkan kekhilafan-kekhilafan-nya adalah bagian dari akhlak yang mulia di dalam rumah tangga. Terakhir, saya ingin menyebutkan salah satu doa yang dibaca oleh suami saya sebelum menikah, dan setelah menikah saya modifikasi. Beliau menyampaikan bahwasanya sebelum menikah dengan saya sering berdoa, Allahumma rzuqni zaujatan salihatan tu'inuni ala ta'atika wa tu'ifuni an ma'siyatik. Ya Allah, anugerahkan kepadaku, berikan rezeki kepadaku seorang suami, seorang istri yang salihah yang menolong aku dalam ketaatan kepadamu dan menghalangi aku dari bermaksiat kepadamu. Setelah menikah, maka doa yang indah tadi itu saya modifikasi karena udah dapat. Maka saya rubah dan berdoa, Allahumma ja'alni zaujatan salihatan u'inu zawji ala ta'atika wa u'ifuhu an maksiatik. Ya Allah, jadikanlah aku istri yang salihah yang menolong suamiku dalam ketaatan kepadamu dan menghalangi dirinya dari bermaksiat kepadamu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Saya kembalikan kepada Ustaz Ibrahim. Baik Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, indah sekali apa yang disampaikan.
yaitu wujud kasih sayang dalam doa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebersamaan dalam taat itu diiringi dengan kesalehan, ya. Karena itu adalah mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga mungkin doa indah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pasangan atau keluarga yang senantiasa membantu dalam ketaatan dan kesalehan, mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bagian dari apa yang disampaikan sehingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita menjadi ibadah yang penuh dengan harapan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ingin kita memperdalam. Ada satu kali kanannya kalau ada, ya kan? Sepertinya tidak ada yang. Oh ya, sini Pak, silakan mendekat di mic. Sebutkan nama di tengah sini Pak. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Yang saya hormati Ustazah, tadi sangat menyentuh Ustazah apa yang Ustazah sampaikan, terutama tentang bagaimana kita mengajak istri ya untuk doa, terutama ketika kita mau mendirikan sholat malam. Nah, seperti kita ketahui Ustazah bahwa untuk bisa sholat malam berdua itu bersama istri itu memang banyak kendalanya Ustazah. Apakah itu dari saya ataupun istri saya, kadang-kadang malas gitu Ustazah untuk bangun bersama. Kalaupun misalnya saya bangun ketika mau bangun ke istrinya agak gimana gitu. Nah, saya ingin memperoleh tips mungkin dari Ustazah supaya kita dapat istiqomah ya, bagaimana bersama-sama mendirikan sholat malam, kemudian bersama-sama membangun sebuah keluarga yang tadi saling membantu ya. Ketika istri ada kesulitan, suami membantu. Ketika suami kesulitan, istri membantu. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan itu di keluarga kita, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Sudarto. Makasih banyak Pak Sudarto. Pertanyaan yang bagus sekali. Ya, mudah-mudahan ini karena lahir dari hati yang ingin memantapkan ibadah kepada Allah Ustazah. Ya, bagaimana tipsnya untuk membangun kebersamaan dalam taat kepada Allah, ya, melawan godaan-godaan yang selalu menggandoli pribadi yang ingin taat ini. Allah alam bisawab. Sebelumnya saya ingin cerita dulu ya. Kalau hati saya lagi lapang, itu saya bisa Pak sholat di belakang suami saya. Tapi kalau lagi ada perkara yang gak enak, misalkan habis berantem, itu kami sholatnya sendiri-sendiri tuh. Gak bisa sama-sama. Saya menyimpulkan dari pengalaman saya sendiri, kalau hati kita itu lagi terpisah, emang gak bisa tuh. Tapi kalau hatinya bersama-sama, mengingat tadi bahwasanya visi misi kita dalam berumah tangga itu bukan mengejar wah-wahan di dunia, tapi nanti yang lama di akhirat, bakal selama-lamanya. Kita di sini mungkin berapa tahun sih? Dan mengalami capek, kecewa dengan pasangan kita, gak sempurna gitu ya. Kalau seandainya seorang suami dan istri itu sudah visi dan misinya sama, bahwasanya ini hanya sementara dan nanti selama-lamanya, dan juga ada ikatan batin ya, istrinya patuh dengan suaminya, suaminya pun membimbing dengan baik gitu ya, tidak saling menyalahkan, maka insya Allah tuh malam-malam yang indah dipenuhi dengan munajat,
akan menjadi kenangan yang indah gitu ya, apabila salah seorang pasangan itu lebih dahulu meninggalkan dunia. Allah alam, mungkin kalau tipsnya yang pertama doa ya Pak ya, karena Allah itu yang membolak-balikan hati gitu. Jadi yang megang hati pasangan kita pun Allah. Semudah itu Allah membolak-balikan hati sebenarnya. Maka yang kadang kita lihat juga seorang suaminya sudah soleh, tapi dikaruniakan pasangan yang tidak sama. Atau sebaliknya, istrinya solihah, tapi kebetulan suaminya tidak sama. Maka yang pertama banget, silahul mukmin ya, senjatanya orang yang beriman itu doa. Doa, dan harus yakin bahwasanya Allah lah yang membolak-balikan hatiku dan hatinya pasanganku. Yang kedua, mungkin muasyarah bil ma'ruf itu penting juga Pak. Sehingga ketika kita menasihati ya, seorang suami menasihati istrinya tidak merasa kalau ini adalah apa ya, ini adalah keinginan dia untuk menang sendiri ataupun merasa lebih soleh dan sebagainya. Dia tahu bahwasanya seorang suami yang membangunkan istrinya itu untuk kebaikan dirinya. Demikian juga seorang istri yang tadi ya memercikan, bahkan membangunkan suaminya dengan memercikan itu sudah selesai dengan masalah-masalah duniawinya tentunya. Dia tahu bahwasanya tanpa kerjasama antara suami istri, ya, kalau nggak pakai patuh gitu ya, kalau nggak mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini semua tidak akan tercapai. Dan itu semua terbangun dengan muasyarah bil ma'ruf, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dalam hadis juga dikatakan ya, istausun nisaa bil khair gitu ya, sungguh-sungguhlah kamu dalam mempergauli istrimu dengan cara yang baik, karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Kalau kamu paksa maka dia akan patah, dan patahnya adalah perceraiannya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi saya merasa yang kedua, muasyarah bil ma'ruf dengan cara yang baik, sehingga timbul ketentraman hati dari seorang istri bahwasanya yang diajak, yang dinasihatkan oleh suamiku itu untuk kebaikan diriku. Aku percaya dia bangunin aku itu untuk kebaikan diriku gitu. Jadi dia fikoh ataupun tentram hatinya bahwasanya yang diajak, yang dinasihatkan adalah sebuah kebaikan. Suamiku nggak ingin keburukan untuk saya gitu. Ketikohan itu dibangun, bukan dituntut kamu harus patuh sama aku, itu nggak bisa tuh. Tapi kalau ketikohan itu dibangun dari muamalah, dari sikap, dari pembelaan suami, dari perlindungan suami, maka istri akan tentram, dan juga insya Allah hati antara suami dan istri itu akan tunduk terhadap apa yang ditentukan oleh Allah. Allah alam bisawab. Alhamdulillah ya. Saya kira cukup ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan suatu pasangan yang senantiasa membangun kesuksesan. Ya, di balik kesuksesan suami ada istri yang membantu di belakang. Tentunya dengan doa supportnya yang membuat suami itu sukses, lisan yang senantiasa berzikir, selalu bersyukur seperti yang disampaikan tadi, dan istri atau pasangan suami yang soleh atau salihah. Mudah-mudahan ini menjadi masukan buat kita, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan terbatasnya waktu, mari kita sama-sama mengakhiri kajian ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih untuk segala perhatiannya.
Dan terima kasih kita yang teristimewa kepada Mukarramah Haji Sumayyah waktu LCMM yang menyampaikan materi